Halo, welcome back to my channel. Dengan aku Siti Aisyah. Kali ini aku akan membahas tentang aspek perkembangan. Jadi aspek perkembangan itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada fisik, yang kedua intelijensi, yang ketiga emosi, keempat bahasa, kelima agama, keenam moral, dan yang terakhir ada sosial. Pertama, kita akan membahas tentang aspek perkembangan. Aspek perkembangan pada manusia merupakan hal terpenting dalam studi kasus manusia terkait dengan perkembangannya, seperti pada psikologi perkembangan yang sering diaplikasikan pada psikologi umum maupun dunia pendidikan. Aspek perkembangan manusia terbagi menjadi beberapa aspek diantaranya, seperti yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, ada aspek perkembangan fisik. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan terbentuk pada periode prenatal atau sebelum dilahirkan. Perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu: pertama, sistem syaraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Dan yang keempat ada struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Hal ini dikutip dari Coughlin dan Thompson dalam Herlock 1956 dalam Al-Jufri. Selain aspek fisik, ada pula aspek fisiologis lainnya yang sangat penting, yakni otak. Berdasarkan fungsinya, otak terbagi menjadi 2 belahan, yaitu belahan otak kiri dan otak kanan. Otak kiri berfungsi untuk berpikir rasional, ilmiah, logis, kritis, linear, analitis, referensial, dan konvergen. Orang yang dominan menggunakan otak kiri digambarkan sebagai orang yang lebih ahli dalam hal-hal berikut. Misalnya bahasa, matematika, pemikiran kritis dan logis, analisis, pemikiran berdasarkan fakta. Sedangkan otak kanan digunakan untuk berpikir non-linear, non-verbal, intuitif, imajinatif, dan sebagainya. Orang yang dominan menggunakan otak kanan digambarkan lebih mahir dalam hal-hal berikut seperti seni, musik, visual, pemikiran berdasarkan intuisi, isyarat nonverbal, dan imajinasi. 2. Ada aspek perkembangan intelijensi. Intelijensi dapat dikatakan bagian atau disebut sebagai saudara kandung dari aspek kognitif yang spesifik meninjau dari berbagai unsurnya dalam beradaptasi, seperti memecahkan suatu generalisasi, pattern recognition, atau permasalahan tertentu lainnya. Perkembangan intelijensi pada anak dapat dites melalui tes intelijensi atau yang kita kenal sebagai tes IQ. Lalu, nilai klasifikasi intelijensi berdasarkan tes IQ tersebut terbagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Di sini, di sebelah kiri ada skor IQ, sedangkan di sebelah kanan ada kategorinya. Dengan skor lebih dari 170 itu dikategorikan dengan jenius. 140 sampai 169 dikategorikan sangat cerdas. 120 sampai 139 dikategorikan sebagai cerdas. 110 sampai 119 dikategorikan di atas rata-rata. Sedangkan yang 90 sampai 109 dikategorikan dengan rata-rata. 80 sampai 89 dikategorikan di bawah rata-rata. 70 sampai 79 borderline. Sedangkan kurang dari 70 dikategorikan sebagai mentally defective. Yang ketiga ada aspek perkembangan emosi. Perkembangan emosi adalah perubahan kualitas perasaan hati manusia yang bisa dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari usia, lingkungan, hingga kondisi mental. Emosi adalah perasaan jiwa yang meliputi perasaan bahagia, duka, cinta, atau suka, benci, dan lain-lain. Hal ini dikutip dari Coleman 2009 dalam Ajuri. Emosi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada emosi sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar.
Yang kedua, emosi psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan, diantaranya adalah perasaan intelektual, perasaan sosial, perasaan susila, dan perasaan keindahan. Yang keempat, ada aspek perkembangan bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa sangat berkaitan dengan perkembangan berpikir individu. Perkembangan pikiran individu yang dimaksud dalam perkembangan bahasanya, yaitu kemampuan membentuk pengertian, menyusun pendapat, dan menarik kesimpulan. Adapun aspek perkembangan bahasa diantaranya adalah yang pertama pemahaman, yaitu kemampuan memahami makna ucapan orang lain. Yang kedua, pengembangan perbendaharaan kata. Yang ketiga ada penyusunan kata-kata menjadi kalimat. Kelima ada aspek perkembangan agama. Kualitas perkembangan beragama anak sangat bergantung kepada proses pendidikan yang diterimanya. Norma keagamaan juga mengandung ajaran moral sebagaimana yang tercermin dalam pelajaran akhlak. Barbara Jonas memandang bahwa merosotnya moral suatu bangsa terjadi saat agama kehilangan pengaruh dan kekuatannya. Yang keenam ada aspek perkembangan moral. Moral berasal dari kata Latin mos atau moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan, atau nilai-nilai kehidupan. Perkembangan moral adalah ketika melakukan sesuatu perbuatan bermoral karena panggilan hati nurani tanpa perintah, tanpa harapan akan sesuatu imbalan ataupun pujian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral, yang pertama ada konsisten dalam mendidik anak. Yang kedua, sikap orang tua dalam keluarga atau peran keluarga. Yang ketiga, ada penghayatan dan pengamalan agama yang dianut. Akhir atau yang ketujuh, ada aspek perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah pentingnya pengalaman sosial awal. Pengalaman sosial awal cenderung menetap. Lalu, perkembangan aspek sosial diawali pada masa kanak-kanak usia 3 tahun yang akan berinteraksi dengan teman-teman sepermainannya. Adapun bentuk-bentuk tingkah laku sosial diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembangkangan, yaitu suatu bentuk tingkah laku melawan. Yang kedua agresi, yaitu perilaku menyerang balik secara fisik maupun kata-kata. Yang ketiga berselisih atau bertengkar, yaitu apabila seseorang merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap dan perilaku orang lain. Yang keempat ada menggoda, yaitu sebagai bentuk tingkah laku yang agresif. Sekian video penjelasan dari aku. Thank you for watching.